Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hima Crochet. Di video kali ini sesuai judulnya, aku bakal bikin tutorial tentang knitting project untuk pemula. Yes, aku seneng banget karena di tahun ini akhirnya terrealisasikan juga aku belajar knitting. Jadi buat kalian yang baru belajar knitting, yuk kita belajar bareng-bareng. Terus aku mau sedikit curhat nih, di tahun ini juga aku udah berhasil melakukan salah satu kegiatan yang sempat ditunda-tunda dan dinanti-nanti. Ada yang bisa tebak apa? Yap, itu adalah olahraga. Emang ya olahraga itu susah banget kalau nggak diluangkan. Nah, ayo siapa yang sama kayak aku? Nah, kalau kalian sama, aku bakal kasih satu quotes atau perkataan yang bikin aku semangat buat olahraga, yaitu kata Aderai. Katanya, kalian jangan cari waktu luang untuk olahraga, tapi luangkanlah waktu untuk olahraga. Karena olahraga itu sebuah metode dan substansinya itu adalah sehat. Jadi, sehat itu bukan yang utama, tapi kalau tanpa sehat, kalian nggak bisa melakukan yang utama. Wih, udah semangat nggak tuh dengar kata-kata itu? Mudah-mudahan iya ya. Nah, biasanya aku olahraganya simple aja nih, tinggal gelar yoga mat, terus di kosan, modal kuota, HP, dan YouTube. Ikutin gerakan simple kayak yoga, kardio, atau angkat beban. Kemarin jadwalnya aku olahraga kardio, 30-40 menit itu cukup buat aku berkeringat dan membakar kalori ya. Nah, biar makin seger, biasanya kalau aku udah beres olahraga, istirahat sebentar, minum, terus aku langsung mandi. Jangan lupa shampooan dong ya, biar gak lepek rambutnya. Nah, ini aku happy banget juga karena kemarin aku baru nyobain shampoo atau hair care terbaru dari Scarlett. Nah, kemarin aku dapet paket, langsung aku unboxing aja. Dan ini tuh rangkaian hair care, yaitu shampoo dan conditioner Jordanian Sea Salt. Penasaran gak sih efeknya kayak gimana pakai hair care ini? Kita bahas dulu yang Jordanian Sea Salt shampoo-nya ya. Dari warnanya, ini warna biru bening, jadi kesannya tuh lebih fresh. Terus konsistensinya nggak terlalu cair, jadi menurutku ini tuh mirip dengan yang shower scrub-nya Scarlett. Dan ini wangi, karena dalam komposisinya ini tuh dengan wangi magnolia. Jadi wanginya tuh bukan kayak parfum, tapi wangi yang herbal-herbal gitu. Pas diaplikasiin, menurut aku busanya nggak terlalu banyak, tapi cukup lah ya. Dan ini tuh rasanya lebih menyerap minyak yang ada di kepala dan rambut. Setelah dibilas itu rasanya yang kayak bersih, keset, kayak udah keangkat gitu loh. Tapi nggak bikin kering dan fresh. Lanjut ke conditionernya. Kalau untuk conditionernya ini warna pink, jadi vibes-nya itu sweet. Kalau dari konsistensinya, ini tuh seperti conditioner biasanya, jadi creamy gitu. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Terus kalau udah dibilas, itu kurang lebih kayak gini nih. Jadi bikin licin gitu di tangan aku aja, kayak licin gitu ya. Jadi bikin lembut di rambut. Conditioner ini juga wangi banget. Ini tuh wangi bunga sedap malam. Jadi menurutku ketika pakai conditionernya itu tambah refreshing banget. Ya udah deh, mandinya bikin segar dan fresh banget karena kandungan Jordanian Sea Salt dari shampoo dan conditioner ini bisa mengurangi minyak yang ada di kepala, terus membersihkan kulit kepala juga, dan bisa menguatkan akar rambut. Aku baru pakai produk ini kurang lebih 2 minggu dan overall sampai sekarang tuh nyaman banget di kulit kepala akunya. Tapi sayang ya, aku nggak bisa nunjukin ke kalian di sini. Pokoknya cobain aja deh, buktiin sendiri. Oke, itu aja curhatnya dan sedikit rekomendasi tentang hair care. Kalau kalian mau beli produknya, nanti aku tulisin di kolom deskripsi di bawah. Yuk, sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya. Untuk alat dan bahan, di sini aku menggunakan benang katun Bali, kemudian jarum knitting ukuran 3,5 mm, kemudian ada jarum, dan ada gunting. Kalau kalian menggunakan benang selain benang katun Bali ataupun ukuran benang yang lain, kalian bisa sesuaikan ukuran jarum knitting yang dipakainya. Ini bentuk coaster yang akan kita buat, jadi basically ini tuh tusukan-tusukan dasar dalam knitting. Jadi nanti kita akan bahas cast on, tusukan knit, dan tusukan pearl. Di sini ada 2 buah, yang ini menggunakan benang jenis polyester, yang ini menggunakan jenis benang katun Bali. Tapi yang ini aku kasih pinggiran border single crochet menggunakan crochet hook, kalau yang ini enggak. Pertama kita akan membuat cast on terlebih dahulu. Kalau di crochet kita punya foundation chain, kalau di knitting kita punya cast on.
Metode membuat cast on pun sebetulnya beda-beda. Mungkin nanti di video terpisah aku bakal tunjukin gimana variasi membuat cast on. Untuk yang sekarang kita akan membuat cast on dengan metode long tail method. Jadi seperti namanya long tail, jadi kita akan menyisakan ujung yang panjang, ini kurang lebih sekitar 30 cm tergantung dengan panjang cast on yang akan kita buat. Pertama-tama kita akan buat slip knot dulu. Cara buat slip knotnya bebasnya, tergantung enaknya kalian seperti apa. Kemudian kita masukkan satu jarum knittingnya dan ditarik. Yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita memegang bagian benangnya. Kalau kalian lihat di sini ada bagian benang yang panjang, di sini ada bagian benang yang ujungnya tadi, yang si tailnya itu ya. Cara memegangnya adalah pertama siapkan jari tangan kita yang sebelah kiri ini seperti ingin mencubit ya, jadi antara posisi ibu jari dengan telunjuk seperti ini. Kemudian pisahkan keduanya, yang bagian pendek itu kita tahan dengan jempol, kemudian ambil dengan jari manis dan jari kelingking supaya dia tertahan seperti ini. Kemudian kalau untuk yang panjang ini bisa dicapit menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, kurang lebih seperti ini. Nah kemudian kita akan geser atau kita lihat posisinya dari atas sebelah sini. Jadi si bagian jarum knittingnya itu kita tarik ke depan, jadi akan membuat garis silang di antara benang yang terlilit di ibu jari. Kemudian kita masukkan dari bawah jarum knittingnya, kemudian kait benang yang panjangnya seperti ini, masukkan lagi ke antara lubang yang silang tadi kayak gini, terus dilepas yang bagian ibu jarinya, tarik. Nah seperti ini adalah satu. Kita ulangi lagi ya. Tarik ke depan, ambil dari bawah, kemudian kait yang bagian benang paling panjang, masukkan lagi ke dalam silangan, kemudian lepaskan benang yang ada di ibu jari seperti ini. 3. Ulangi langkahnya, tarik ke depan. Setelah membentuk silang, kita masukkan dari bawah, kait benang yang panjang, masukkan lagi ke silangan tadi, lepaskan benang yang ada di ibu jari. Nah kalau kalian masih bingung bisa diulang terus ya. Di sini aku bakal bikin dulu cast on-nya itu sebanyak 26. Ini baru 4. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini aku udah selesai membuat 26 dan tadi ada sisa yang lebih panjang udah aku gunting supaya nggak kepanjangan. Sekarang kita ambil jarum knitting sebelahnya yang tadi di sebelah kanan yang udah ada loopnya, kita pindahkan ke sebelah kiri. Sekarang kita akan mulai membuat tusukan jenis knit. Jadi kalau di knitting itu ada dua, ada knit dan purl. Sekarang kita buat jenis yang knit. Untuk membuat tusukan knit, pastikan si bagian benangnya ini ada di belakang jarum, jadi bukan di depan jarum. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan masukkan ke loop yang pertama si jarum knittingnya, masukkan dari atas ke bawah sehingga membentuk huruf X seperti ini. Kemudian kita ambil si bagian benang yang tadi dan lilitkan ke antara jarum knitting yang bawah dan atas seperti ini. Kemudian perlahan kita keluarkan jarumnya dan kita kait benang yang tadi sudah dililitkan seperti ini, jadi membentuk sebuah loop. Dan perlahan kita keluarkan loop yang tadi pertama kita masukin. Jadi ini bisa dengan cara perlahan dorong ke depan, keluarkan seperti ini. Ini supaya nggak terlalu longgar, kita bisa tarik, atur bagian loopnya. Kemudian kita lanjutkan, masukkan lagi dari depan seperti ini. Kemudian ambil benangnya, lilitkan, tarik, keluarkan sambil kait, kemudian lepaskan loopnya. Jadi dua loop pindah ke
jarum bagian sebelah kanan. Masukkan lagi jarumnya dari bawah seperti membentuk huruf X, kemudian kaitkan benangnya, keluarkan jarumnya sambil dikait benangnya, kemudian lepaskan lagi loopnya seperti ini. Lakukan tusukan knit ini sampai semua loopnya pindah ke sebelah kanan. Yang harus diperhatikan adalah tension atau tegangan kita memegang benangnya, jangan sampai dia itu terlalu ketarik atau terlalu padat gitu. Kalau terlalu padat nanti kita susah untuk masukin jarum knittingnya. Oke, di sini aku udah sampai paling ujung, tinggal satu lagi. Sama seperti tadi, kita masukkan dari atas ke bawah membentuk huruf X, kemudian lilitkan benangnya, perlahan keluarkan sambil kait dan lepaskan loopnya. Kurang lebih ini adalah row pertama kita. Kemudian kita pindahkan lagi si jarum knittingnya ke sebelah kiri. Siapkan jarum knitting di sebelah kanan. Untuk row kedua kita akan melakukan tusukan knit lagi ke semuanya. Jadi pastikan tadi si benangnya ada di bagian belakang. Masukkan jarumnya, kemudian kait dan keluarkan, kemudian ambil loopnya, kemudian lepaskan loopnya ke sebelah kanan. Masuk lagi jarum knittingnya, lilitkan, keluarkan jarumnya dan kait, lepaskan loopnya. Kita akan membuat tusukan knit ini sebanyak 6 baris. Jadi ini baru baris kedua, ulangi sampai baris ke-6. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai sampai row ke-6, jadi kurang lebih panjangnya akan seperti ini. Kemudian untuk row ke-7 kita akan melakukan 4 knit sama seperti tadi, masukkan hakpen, udah terlalu kebiasaan tutorial crochet. Oke, masukkan jarum knittingnya dari bawah, silangkan, kait, keluarkan sambil kait, lalu lepaskan loopnya. Kita membuat 4 knitting. Ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan membuat tusukan pearl. Jadi kalau untuk membuat tusukan pearl, pastikan si benangnya ini pindah ke bagian depan kita. Jadi kalau tadi di belakang, sekarang di bagian depan rajutannya. Seperti ini, masukkan hakpennya dari belakang ke atas. Kalau tadi kan kayak dari depan ke bawah, sekarang dari belakang ke atas. Seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, kita kaitkan benangnya seperti ini ke antara dua jarumnya. Kemudian lepaskan jarumnya sambil dikait benang yang tadi dililitkan. Seperti ini, kemudian lepaskan loopnya. Gitu ya. Jadi masukkan dari depan ke atas, dari belakang ke atas. Kemudian lilitkan. Keluarkan lagi jarumnya sambil kait benang yang tadi disilangkan. Lepaskan loopnya. Ini namanya tusukan pearl. Teman-teman ulangi tusukan pearl ini sampai ke 4 stitches terakhir. Oke, ini udah selesai dan kita sisakan 4 stitches terakhir. Terus 4 stitches terakhir kita akan membuat knit. Ingat kalau membuat knit itu kita posisikan benangnya di bagian belakang. Kemudian kita masukkan jarumnya dari depan ke belakang. Silangkan, kait, dan lepas. Oke, ini baris ke-7. Untuk baris ke-8 kita akan membuat knit di semua stitchesnya.
Oke teman-teman, aku udah selesai. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini udah mulai ada perbedaan tampak motifnya. Jadi kalau kita tadi mengerjakan knit, kemudian di belakangnya itu pearl, pasti nanti munculnya itu motif yang seperti huruf V kayak gini. Jadi yang bagian tengah-tengahnya, yang ini. Untuk baris ke-9 dan 10 ini tinggal kita ulangi seperti yang tadi. Jadi kita putar rajutannya. Kemudian ingat ketika di bagian belakang ini kita akan membuat 4 knit aja. Kemudian sisanya pearl dan 4 knit terakhir. 1 knit, 2 knit, 3 knit, dan 4. Kemudian kita pindahkan benangnya ke depan dan lakukan tusukan pearl sampai 4 stitches terakhir. Jadi kalau teman-teman lihat, pokoknya kalau ada bagian back bump belakang seperti ini, kita akan menggunakan tusukan pearl. Nah, ini baris ke-9, kemudian untuk baris ke-10 kita akan melakukan tusukan knit semuanya. Jadi teman-teman bisa diulangi polanya seperti yang tadi, seperti baris yang ke-7 dan 8 ya, 7, 8, 9, 10 itu mengulangi 2 baris sebelumnya. Teman-teman bisa lakukan sebanyak 12 kali lagi, atau kalau misalkan teman-teman nggak bisa ngitung, itu tinggal lihat aja apakah si bagian kotaknya ini, yang tengah-tengahnya ini udah sisinya tuh sama gitu tingginya. Jadi udah berbentuk kotak. Teman-teman bisa pause dulu videonya, aku akan lanjutin sampai mencapai row yang diinginkan. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai menyelesaikan bagian tengah, motif tengahnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan tusukan knit dan pearl bolak-balik, itu disebutnya motif stockinette stitch. Nah sekarang kita akan menyelesaikan bagian atasnya sama dengan yang bawah seperti tadi. Jadi kita akan membuat tusukan knit sebanyak 6 baris. Nanti setelah di akhir aku bakal tunjukin gimana caranya mengakhiri projectnya. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai dan sekarang tinggal kita akhirin aja projectnya. Ini udah mulai kelihatan bentuknya ya. Untuk mengakhirinya kita akan melakukan cast off. Jadi yang akan kita lakukan adalah knit 2 kali, 1, 2. Kemudian kita akan ambil loop bagian pertama seperti ini. Terus loop bagian keduanya kita masukkan ke antara loop bagian pertama. Dan lepas loopnya. Seperti ini. Kemudian kita ambil lagi 1 loop dengan cara knit. Ulangi, kita ambil loop yang pertama. Ini emang agak tricky ya kalau misalkan masih awal. Terus kita keluarkan loop yang kedua. Begitu seterusnya sampai akhir. Teman-teman bisa pause dulu videonya. Kemudian nanti aku akan balik lagi kalau udah selesai. Oke teman-teman, di sini aku udah sampai akhir, jadi tinggal lakukan knit. Kemudian pindahkan loop bagian belakang ke depan. Terus tinggal kita tarik benangnya, kemudian gunting. Ujung benangnya ini kita bisa rapihkan menggunakan jarum.
Oke teman-teman, itu dia video tutorial kali ini. Ini project knitting yang sangat mudah banget dan ini bisa berfungsi untuk latihan ya kalau misalkan teman-teman masih baru banget di knitting. Untuk yang sebelumnya pernah aku buat juga ini masih belum terlalu rapih ya, tapi yang ini udah lumayan. Oke teman-teman, itu dia video tutorial kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like di bawah. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan kalau ada video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah!